Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan dan mengingat bahwa di hari ini juga Rabu 8 April 2020 merupakan hari doa GPIB. Kiranya walaupun dalam keadaan kita saat ini masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena di hari ini Engkau tetap menyertai, memelihara, dan memberkati kami hingga saat ini. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya sebagai sumber kekuatan dan terang dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami semua dapat menghayati kekayaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan menyatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita masih berada dalam situasi peribadahan di rumah masing-masing. Memang saya percaya bahwa kita semua pasti merindukan satu persekutuan yang utuh di dalam kehidupan bergereja sebagaimana biasanya kita lakukan. Tetapi saya percaya juga bahwa walaupun dalam keadaan ini juga demi kebaikan kita bersama, sehingga mau tidak mau kita melangsungkan ibadah kita di rumah masing-masing. Justru dengan keberadaan kita di rumahnya kita masing-masing, sebenarnya Tuhan mau mengajak kita keluarga demi keluarga untuk membangun persekutuan keluarga yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara, dan biarlah dengan peristiwa wabah global pandemi COVID-19 ini justru mengingatkan kita kembali bahwa inilah kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka sudah sepatutnya kita manusia mengingat kembali akan keberadaan kita, bahwa kita diciptakan dengan kasih karunia Allah, dan dialah sang pencipta, yaitu Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini juga kita sebagai warga GPIB diingatkan tentang hari doa GPIB. Di hari doa GPIB ini, Ibu Bapak, GPIB mau mengajak seluruh warga GPIB untuk bersehati, satu hati, satu pikiran, untuk bersama-sama kita berdoa dalam lingkup kehidupan kita pribadi, bahkan di dalam lingkup keluarga masing-masing. Terutama dengan konteks keberadaan saat ini yang masih dalam pergumulan khusus
kita sebagai manusia, juga sebagai gereja, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersihati, mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati, berdoa kepada Allah, karena kita percaya bahwa di doa itulah ada kekuatan yang sejati dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hari doa GPIB juga mau mengajak kita semua untuk mengingat, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki Pekan Suci. Pekan Suci di mana kita akan masuk dalam Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Memang ada sedikit berbeda Ibu Bapak ketika kita akan masuk di dalam Pekan Suci di tahun ini. Tetapi inilah kita, inilah keberadaan kita, tapi dengan sungguh-sungguh jiwa yang optimis bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Walaupun kita akan melangsungkan semuanya di dalam ibadah di rumah masing-masing. Tetapi kasih Tuhan, anugerah Allah, berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan Ibu Bapak dan saya. Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat kita akan masuk dalam Jumat Agung, juga dalam Hari Raya Paskah, kita sebagai orang Kristen mari kita menghayati kembali tentang pengorbanan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia rela berkorban, ia rela menderita dan mati di kayu salib, itu hanya untuk Ibu Bapak dan saya. Dia mati untuk kita hidup. Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita saat ini memang berbicara tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Ibu Bapak, saya mau mengajak kita untuk melihat satu teks, satu ayat pada bacaan kita, yaitu pada ayat yang ke-23, di mana firman-Nya mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Menyangkal diri, memikul salib untuk mengikuti Dia. Ibu Bapak Saudara-saudara, kata menyangkal diri sesungguhnya mau mengarahkan kita untuk meninggalkan kehidupan yang mengarah pada kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Kita lepaskan itu semua untuk mengikuti bersama Kristus, melanjutkan karya pelayanannya di dalam hidup kehidupan ini. Menyangkal diri, hal yang penting bagi kehidupan kita, meninggalkan sifat egoistis kita, dan kita lebih mengikuti apa yang dikehendaki oleh Kristus melalui tutur kata dan perbuatan kita hari lepas hari, dan memikul salib. Ibu Bapak, saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, salib merupakan simbol penderitaan dan kematian. Bagi orang-orang Yahudi memang melihat bahwa salib adalah simbol yang hina. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa salib itu, mereka yang tersalib adalah mereka yang melakukan kejahatan yang keji, sehingga konsekuensinya adalah disalibkan sebagai hukuman. Nah, tapi dalam konteks iman percaya GPIB, iman percaya kita semua sebagai orang Kristen adalah bahwa salib memang simbol penderitaan, simbol kematian. Tetapi beda halnya dengan salib yang Yesus lakukan. Mengapa ia tersalibkan? Itu untuk menyelamatkan Ibu Bapak dan saya. Ia rela disalibkan, Ibu Bapak Saudara, hanya untuk menghidupkan kembali kehidupan kita yang sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Mengembalikan hubungan relasi kita antara kita manusia dan Allah Sang Pencipta. Itulah Yesus ada dalam kehidupan kita. Dia rela mati untuk kita hidup. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan ini mau mengingatkan bahwa tentang jalan penderitaan Yesus Kristus untuk menuju kayu salib. Saya mau mengajak kita semua Ibu Bapak untuk menghayati, merefleksikan ini semua, bahwa penderitaan, kematiannya justru membawa umat manusia untuk kembali merajut kehidupan yang baik, benar, dan damai. Tuhan Yesus mau melihat kita semua untuk hidup di dalam jalur kebenaran, kebaikan dalam mengarungi kehidupan ini.
Tuhan Yesus mau melihat kita sebagai orang percaya untuk memiliki satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk mencapai kehidupan yang baik dan benar. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan saya memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, menghayati pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan dunia ini, agar dalam kehidupan kita selalu ada di dalam situasi yang penuh dengan kasih Kristus. Ibu Bapak saudara-saudara yang diberkati kita Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, saya mau mengajak kita semua untuk melihat, mengoreksi diri sendiri. Jikalau selama ini kita mungkin kurang membangun relasi dengan Tuhan Allah, maka sudah saatnya kita semua menghayati bahwa di jalan penderitaan ini Tuhan memberikan sumbangsi kehidupan yang sangat luar biasa untuk masa depan Ibu Bapak dan saya. Oleh karena itu, mari kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau melihat kita semua baik. Tuhan mau melihat kita semua hidup di dalam damai. Tuhan tidak mau melihat kita untuk terus jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan mau mengangkat kita, derajat kita sebagai manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan mau melihat kita hidup damai. Tuhan mau melihat kita hidup dengan kasih. Dan kiranya itu semua kita dapat mengaktualisasikannya di dalam kehidupan ini. Ibu Bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya harus melihat bahwa penderitaan Yesus di kayu salib sebagai wujud konkret kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan dari pengorbanan di kayu salib itulah sehingga manusia dapat memperoleh kehidupan yang baik dan benar, yang damai dan penuh kasih. Ibu Bapa, kematiannya menghidupkan kita semua. Oleh karena itu, kita yang telah hidup di dalam kasih juga dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, melalui perkataan, melalui perbuatan kita yang baik dalam kehidupan ini. Ibu Bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita masing-masing memikul salibnya. Di punggung kita ada salib kita masing-masing. Memang untuk mengikuti Yesus bukanlah hal yang gampang. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Dan tantangan itu sedang kita hadapi saat ini dengan adanya wabah global COVID-19 ini. Itu merupakan salah satu bagian tantangan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memberkati kita. Dia akan selalu memampukan kita untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Percayalah bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi Ia selalu beserta kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua mewujudkan kasih Allah itu juga melalui doa-doa kita, persekutuan peribadahan kita. Mari kita dukung pemerintah, mari kita dukung tenaga medis, para dokter untuk berupaya menangani, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kita juga melihat pribadi kita. Mari kita komitmen bersama-sama untuk mentaati apa yang pemerintah himbaukan kepada kita, juga gereja. Karena tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah bahkan gereja juga demi baik kehidupan kita selanjutnya. Ibu Bapak saudara-saudara yang diberkati kita Tuhan Yesus Kristus, di hari doa GPIB ini saya mau mengajak Ibu Bapak untuk mari kita hidup di dalam satu hati, satu tujuan, di dalam satu kasih Allah. Jauhkan sifat intimidasi, jauhkan sifat egoistis kita. Dan tetapi marilah kita sama-sama untuk menyatukan hati berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus
agar persoalan ini dapat terselesaikan, sehingga persekutuan juga kita dapat laksanakan sebagaimana biasanya. Mari kita dukung gereja kita, mari kita dukung GPIB secara sinodal, bahkan pemerintah juga Tuhan, saudara-saudara, karena ini merupakan hal yang penting bagi kita sebagai warga GPIB, juga sebagai warga masyarakat. GPIB dengan berbagai macam pergumulannya, tentu dalam wadah gereja ini kita mengambil peran yang sangat penting. Siapa lagi kalau bukan kita? Gereja ini juga ada di dalam tangan kita, Ibu Bapak. Oleh karena itu mari kita topang di dalam doa agar segala pergumulan gereja, segala pergumulan kita juga dapat terselesaikan. Dan kita percaya bahwa itu semua hanya dapat terjadi jikalau kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kehidupan kita. Selamat beribadah. Mari kita semua dalam satu keluarga bersehati, tunduk di hadapan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita dukung pemerintah, dukung gereja, agar dalam masa-masa yang sulit ini semua dapat terselesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.